Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibuddin dengan NIM 12403173188. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, jurusan Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktik pengalaman lapangan saya selama masa pandemi COVID-19 ini. Perlu Anda ketahui bahwasanya PPL ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai tanggal 5 November tahun 2020, di mana tahun tersebut merupakan tahun di mana pandemi COVID-19 sedang terjadi. Untuk itu, semua mahasiswa di FEB Tulungagung dituntut untuk PPL di sekitar rumah kita. Pada PPL itu saya mengambil salah satu usaha miliknya Bapak Imam Syafi'i yang berada di Dusun Grompol, Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penerapan pencatatan akuntansi pada aset biologis sektor peternakan. Untuk itu saya mengambil judul penelitian pada laporan PPL saya, yaitu analisis penerapan akuntansi aset biologis dalam pemaksimalan pencatatan laba pada sektor peternakan. Nah, studi kasusnya adalah di peternakan Bapak Imam Syafi'i. Yuk, penasaran bagaimana videonya? Kita tonton selanjutnya. Peternakan sapi milik Bapak Imam Syafi'i beralamatkan di Dusun Grompol, Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Beliau memulai usaha di bidang peternakan dimulai pada tahun 2000, akan tetapi mengalami pasang surut. Kecamatan Prambon adalah salah satu kecamatan yang ada di selatan Kabupaten Nganjuk, kurang lebih 30 km dari pusat pemerintahan kabupaten, dan kurang lebih 15 km dari kota Kediri, dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Tanjung Anom, sebelah selatan Kabupaten Kediri, sebelah barat Kabupaten Kediri, dan sebelah timur adalah Kecamatan Ngronggot. Kecamatan Prambon memiliki 14 desa, 46 dusun, 134 RW, dan 435 RT. Industri peternakan, khususnya peternakan nasional, telah mengalami swasembada, yaitu mampu mencukupi kebutuhan sendiri akan permintaan daging sapi dan kambing secara nasional. Kesuksesan dalam industri peternakan tentu tidak terlepas dari suatu masalah. Banyaknya jumlah pengusaha di industri peternakan tentu tidak terhindarkan dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 69 tentang agrikultur yang mengatur perlakuan akuntansi aset biologis yang diharapkan dapat menjadi standar dalam perlakuan akuntansi aset biologis di Indonesia. Aset biologis memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset lainnya, sehingga perusahaan yang memiliki aset biologis harus mampu menerapkan metode pencatatan akuntansi yang paling tepat dalam menentukan nilai aset biologis tertentu. Meskipun dikatakan sebagai aset biologis berkaitan dengan makhluk hidup, sehingga tidak bisa langsung disusutkan setelah memperoleh seperti perhitungan akuntansi aset tetap pada umumnya. Berbeda dengan nilai aset tetap yang selalu menyusut, nilai aset biologis akan selalu berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan akuntansi aset biologis pada perusahaan sektor peternakan dengan mengambil objek peternakan miliknya Bapak Imam Syafi'i yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk. Apabila dilihat dari karakteristik, maka usaha ini dapat dikategorikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Karena usaha ini tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mengevaluasi praktek penerapan akuntansi aset biologis pada usaha peternakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sehingga berdasarkan pemikiran di atas, praktik pengalaman lapangan dan observasi yang sudah dilakukan oleh penulis,
Maka dalam penyusunan laporan PPL ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang peternakan berkaitan dengan hal tersebut, dan penulis mengambil judul Analisis Penerapan Akuntansi Aset Biologis dalam Memaksimalkan Pencatatan Laba pada Sektor Peternakan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Dusun Grompol Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon juga mengadakan kontes kambing PE atau peranakan etawa, tepatnya di Padepokan Wesi Kuning, Dusun Grompol Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Dalam kontes ini merupakan sarana promosi dan sarana pemasaran untuk harga jual kambing yang bisa memenangkan kejuaraan kontes. Harga dan nilai kambing tersebut secara otomatis akan naik berkali-kali lipat. Kontes kambing ini digelar hanya pada tingkat kabupaten. Namun karena selama masa pandemi COVID-19 ini baru pertama kali ada kontes kambing etawa se-Indonesia, sehingga pesertanya membludak dan datang dari berbagai provinsi dan menjadi event nasional. Seperti yang disampaikan oleh Yudi Ernanto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk saat membuka kontes, mengingatkan kepada peserta yang hadir untuk tetap menggunakan masker dan berjaga jarak, dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kontes yang berada di Dusun Grompol ini mempertandingkan 10 kelas, yakni kelas jantan mulai dari A, B, C, dan E, serta kelas betina mulai dari A, B, C, dan juga E. Kelas A yakni kambing dengan ciri lepas gigi tumbuh lebih dari 6. Kategori B yaitu kambing dengan lepas gigi tumbuh kurang dari 6. Sedangkan C, tinggi kambing lebih dari 70 cm. Dan kelas D yaitu kambing dengan tinggi 50-70 cm. Dan kelas E merupakan kelas di bawahnya yaitu kurang dari 50 cm. Dalam kontes kambing PE ataupun peranakan etawa terdapat 11 parameter penilaian. Yang pertama yaitu postur tubuh. Posturnya tinggi, panjang, besar, padat, seimbang, tampak depan, belakang sama besar ataupun ideal. Yang kedua yaitu bentuk kepala. Bentuk kepala besar, pendek, cembung, setengah lingkaran dengan variasi mulut nyadem. Yang nomor tiga adalah telinga. Panjang, melipat, lebar, lurus, tidak bengkok, lentur, tidak bergelombang, keriting dengan kelipatan luar dalam simetris. Yang keempat yaitu pola warna, keserasian antara 2 atau 3 warna dalam tubuh kambing yang memiliki daya seni sendiri. Yang nomor 5 yaitu jibrak ataupun bulu belakang yang bersih, panjang, lebat, bergelombang, dan menyuntai ke bawah. Yang nomor 6 yaitu bulu rambut. Bulu yang bersih, mengkilat, lebat, tebal, merata di seluruh badan. Yang nomor 7 leher. Panjang, besar, padat, berisi dengan gelambir lebar membentuk variasi yang baik ataupun serasi. Yang nomor 8 yaitu tanduk. Besar, kokoh, pipih, tidak menancap, dan dengan variasi melingkar ke samping mengarah ke depan. Yang nomor 9 yaitu ekor. Ekor berbengkol tebal, panjang, berdiri tegak dengan variasi bulu yang lebat. Yang nomor 10 yaitu kaki. Bentuk kaki yang kokoh, besar, serasi, tidak X ataupun O sebagai penyangga yang kuat. Yang terakhir yaitu testis atau ambing. Testis besar sedang dengan variasi bentuk W, lentur dengan variasi puting yang sama. Penerapan akuntansi aset biologis dalam memaksimalkan pencatatan laba pada sektor peternakan Bapak Imam Syafi'i, perlu adanya pencatatan akuntansi terhadap transaksi yang berlangsung di perusahaannya, terutama pencatatan terhadap aset biologis. Aset biologis diakui sebagai nilai perolehan dan ditambah dengan kapitalisasi biaya langsung. Perusahaan juga mengakui beban penyusutan pada aset biologis untuk mengakui pemakaian manfaat ekonomi yang didapat dari merawat aset biologis. Selain itu, juga ada faktor-faktor penentu kualitas laba dan nilai peternakan yang dilakukan di peternakan Bapak Imam Syafi'i di Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Yang pertama,
Bapak Imam Syafi'i harus memastikan bahwasanya dalam kurun waktu yang akan datang, harga pakan naik atau turun dan harus mengambil sikap serta meminimalisir kondisi lingkungan. Yang kedua, memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ditugaskan untuk merawat fasilitas kandang. Stabilitas kesehatan sapi, keperluan pakan, serta vitamin untuk sapi ataupun kambing. Jika terjadi pelonjakan harga pada sapi atau kambing, sebaiknya mempersiapkan pakan yang dibutuhkan sapi ataupun kambing untuk menghindari habisnya pasokan pakan pada saat itu. Yang keempat, saat bertransaksi, Bapak Imam Syafi'i seharusnya mencatat langsung seketika jual beli sapi ataupun kambing yang dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Yang kelima, mengutamakan pembelian dengan intensitas yang tinggi dalam bentuk pakan maupun keperluan sapi yang lainnya. Yang keenam, jika terjadi suatu iklim yang buruk, hendaknya sudah bisa mengantisipasi seperti halnya persediaan pakan. Yang ketujuh, mengutamakan menjual harga sapi atau kambing dengan menerapkan prinsip ekonomi, sehingga bisa meningkatkan kualitas laba yang baik. Yang kedelapan, permasalahan utama di bidang peternakan di Indonesia sangat krusial adalah belum adanya sistem pencatatan peternakan yang baku. Acuan valid untuk mengetahui perkembangan populasi produktivitas dengan cara sederhana dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan memanfaatkan pencatatan berbasis digital. Yang kesembilan, menggunakan model pencatatan digital dapat diimplementasikan pada peternakan baik makro bahkan mikro. Yang kesembilan, selalu mengontrol bagaimana berjalannya sirkulasi uang untuk dijadikan model dan berapa laba yang didapat setelah dihitung dalam pencatatan akuntansi. Begitulah teman-teman cuplikan video penjelasan mengenai praktik pengalaman lapangan saya selama masa pandemi COVID-19 ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.